Ya silakan Jiabe. Shalom. Ya shalom. Ini dari tadi saya mendengar penjelasan dari De Elia, yang terkait bahwa di masa akhir itu kan adalah yang paling diuji dan ibaratnya diuji, dikacaukan itu adalah di bagian moral dan penyembahan berhala tadi kan. Betul. Nah, kebanyakan saya alami sendiri karena saya baru pelepasan kan, jadi saya ibaratnya korban dari berhala akibat ngikut budaya. Nah itu kebanyakan, mohon maaf saya orang Dayak, jadi setiap ada acara jadi diselip-selipkan dengan istilah adat untuk hal-hal yang ternyata tidak disukai oleh Tuhan gitu loh. Jadi banyak orang Kristen yang Kristen katanya percaya dengan Yesus, tapi ada adat yang dilakukan misalnya sebelum ibadah, adat dijalankan dan ternyata itu melanggar gitu loh. Jadi gimana ya menjelaskan. Jadi sepertinya orang-orang ini tidak sadar, termasuk saya saat itu tidak sadar kalau itu adalah penyembahan berhala. Tapi setelah pelepasan kan saya bisa melihat kebenaran itu. Tapi orang-orang yang ingin saya bagikan apa yang saya lihat itu kayak tiba-tiba langsung tidak suka dengan saya gitu loh. Jadi bagaimana ya gitu. Paling intinya keluarga saya sendiri misalnya yang ingin saya kayak please lah dengerin aku gitu. Kira-kira gimana ya? Kalau secara teknis itu saya tidak mengerti ya. Tapi kamu nanti boleh tanya ke Timothy. Ya, Timothy kayaknya juga orang Dayak. Nanti. Iya. Ya gimana Kak Timothy, silakan. Kebetulan saya juga memang dari Dayak ya. Kalau boleh tahu Mbak Jeb ini dari Dayak apa? Dayak Kahayan. Oh, kalau saya Dayak. Ya, kalau saya di Kalimantan Barat itu Dayak Kanayan. Nah, saya pun juga dulu pernah sedikit anti dengan tradisi. Tapi yang perlu kita pertanyakan adalah posisi mana yang perlu kita filter terhadap tradisi atau adat istiadat. Nah, pertanyaan kita, apakah seluruhnya Alkitab itu menolak apa yang ada dalam adat itu? Kakak ada Alkitab nggak sebelumnya? Ini ada, atau samping saya sekarang ada. Nah, saya coba minta dulu kakak buka Roma pasal 2 ayat 14. Roma pasal 2 ya. 14. Roma pasal 2 ayat 14. Dibaca. Oh ya. Ya dong dibaca. Ya, mungkin ditarik. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Oke, sorry tadi aku sempat terkeluar, aku juga nggak tahu kenapa. Nah, kalau kakak baca di situ, ini adalah peristiwa surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada gereja di Roma. Apakah orang Roma mengenal adat istiadat dan juga hukum yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di Israel? Pasti enggak kan? Tapi kenapa dia mengatakan apabila bangsa-bangsa lain, ini bangsa Goyim yang bukan Israel, tidak memiliki hukum Taurat, oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut oleh hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Berarti ada Taurat yang bukan Taurat Musa, Taurat yang dikenal dalam tradisi mereka. Taurat itu kan artinya hukum kan? Nah, hukum itulah yang berjalan dalam adat istiadat mereka. Tapi ini bersifat moral. Seumpamanya ada larangan terhadap pembunuhan. Ada nggak adat istiadat yang melarang terhadap pembunuhan? Ya ada. Ada terhadap bagaimana hubungan dalam keluarga? Pasti ada juga. Di dalam suku Dayak pasti ada juga ya. Nah, kalau kita bandingkan, hal ini sah-sah saja. Bahkan Kisah Rasul 17 ayat 28 sendiri, Paulus pernah mengatakan menurut tradisi, menurut kebiasaanmu di Athena, di orang-orang Yunani. Tadi kan Roma, sekarang Yunani.
Tapi bagaimana cara kita memfilter antara tradisi dengan yang ada di imani kita, yang kita imani dalam gereja ya. Seumpamanya terhadap okultisme, beberapa suku masih menerapkan tentang hubungan antara roh-roh nenek moyang, dan itu perlu kita filter juga. Kenapa? Yesus sendiri ya, bangsa Israel, dia menerima adat istiadat Yahudi, tetapi mengkritik adat istiadat itu. Bahkan dia pernah mengatakan, saya lupa dalam Injil Matius, apakah karena adat nenek moyangmu kamu meninggalkan hukum Allah? Apakah karena adat nenek moyangmu? Dalam teksnya paradosis loh. Dalam teksnya paradosis yang artinya tradisi, dalam bahasa Latinnya traditio. Nah, jadi kalau seandainya bagaimana cara kakak untuk berkomunikasi dengan keluarga? Ya kakak bilang, silakan kita lakukan adat istiadat ini sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Itu lurus dengan ajaran gereja, ya sah-sah saja. Tapi kalau terhadap okultisme atau penduan terhadap Allah, itu yang perlu kita filter, hati-hati. Nah ini juga terkait dengan makanan nih. Kemarin ini berkaitan ya, karena ada yang nanya, di suku Batak itu kan ada itu sesajian terhadap nenek-nenek moyang yang telah yang telah meninggal sebelumnya atau yang baru meninggal, diberikan sesajian. Di suku Dayak Kanayan, saya kan Dayak Kanayan. Ayah saya waktu itu sempat meninggal juga. Itu ada sesembahan loh, ada sedikit sesajian ya. Kalau saya nggak salah nyangahan, kalau saya nggak salah ya. Yang Dayak Kanayan bisa ini koreksi. Ya saya terima-terima saja. Tapi kalau seandainya ada persembahan itu kita makan bersama, ada orang mengatakan itu dipersembahkan kepada roh-roh jahat, itu dipersembahkan kepada berhala umpamanya. Ya kalau seandainya ada orang mengatakan itu, kita jangan makan. Tapi kalau kita mau makan, orang belum menegur seperti itu, ya nggak masalah, kita makan aja, enjoy aja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak ada terjadi masalah apapun. Karena Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 8, nanti kakak bisa baca ini sampai habis. Dia mengatakan di dunia ini tidak ada berhala. Berhala itu hanya imajinasi. Ya makan-makan saja, karena makanan itu hanya untuk perut dan perut untuk makanan. Tapi ketika ada orang yang mengatakan itu adalah dipersembahkan kepada berhala, kamu berhentilah makan dari apa yang kamu makan saat itu. Karena takutnya menjadi batu sandungan terhadap mereka yang baru percaya kepada Kristus. Ini sikap toleransi. Ini sikap toleransi. Tapi kita bisa memberi pencerahan kepada orang yang mengatakan seperti itu. Umpama kita berhenti makan terhadap makanan yang makanan sesajian ya. Umpama kita katakan seperti itu, kita beri keterangan kepada dia. Ya ini kan cuma makanan. Kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya tidak akan terjadi masalah apapun. Nah, jadi yang perlu saya katakan adalah kita bisa menerima adat istiadat kita itu selaras dengan gereja, tapi kita harus memfilter. Kalau itu berkaitan okultisme atau berkaitan juga terhadap hak yang roh-roh itu loh, apakah ini mendoakan Allah? Kita perlu juga menggunakan hikmat bagaimana kita menerima dan tidak menerimanya. Seperti itu bagi saya. Ya gitu ya, CAB ya. Jadi kita pun perlu berhikmat untuk menentukan apa saja yang memang hal-hal yang berkenan bagi Allah. Adat istiadat itu tidak bertentangan dengan kitab suci. Karena Tuhan Yesus pun melakukan pesta adat. Ketika dia pergi ke pesta kawin di Kana, itu tidak ada di dalam Taurat. Tapi dia melakukan itu sebagai traditio katanya dalam bahasa Latinnya. Ya, tradisi. Nah, jadi Tuhan Yesus pun melakukan itu karena memang tidak bertentangan dengan perintah Allah kita Sang Bapa itu. Gitu. Gitu ya. Satu pertanyaan terakhir boleh? Oh ya, silakan. Oke, sekarang saya lebih dalam sedikit karena ini terkait dengan obat herbal yang kebetulan saya kan ini kebetulan saya sedang sakit. Jadi saya menggunakan obat herbal. Obat herbal itu orang memberitahukan saya ini secara penelitian pun memang itu berguna untuk tanaman itu berguna untuk obat ini dan memang pernah ada yang bahas. Cuman karena yang memberitahu saya adalah orang Dayak itu, jadi dia bilang cara ngambilnya tuh seperti ini. Misalnya aku harus menabur paku, menabur garam, menyebut nama tanah itu untuk meminta akar dari pohon itu. Kemudian aku tidak mengikuti itu, tapi maksudnya mereka dengan aku mengikuti itu ada pantangan. Misalnya saya tidak boleh makan buah pepaya dan daun pepaya misalnya seumur hidup.
Itu adalah pantangannya, syaratnya. Nah, tapi karena saya ingin untuk meminta, saya yakin kalau tanaman itu dari Tuhan, saya bilang saya meminta dalam nama Yesus, tanaman ini aku cabut dalam nama Yesus agar menjadi obat bagi tubuhku, bla bla bla. Jadi maksudnya untuk pantangan itu atas namaku, aku tidak dalam doaku tuh aku tidak ambil pantangannya itu loh. Pantangan itu menjadi syarat orang yang menyuruh, tapi bukan syarat mutlak bagiku. Seperti itu saat aku mengambilnya gitu. Cuman bagaimana, apakah itu saya melanggar atau itu bagian dari okultisme? Untuk membedakan itu yang saya masih kayak, ini benar adat dan syarat yang harus diikuti, atau kalau saya mengikuti terkesan saya menduakan Tuhan atau gimana ya gitu. Ya. Alkitab berkata, ujilah segala sesuatu, ya. Kemudian dari buahnya kamu mengenal mereka. Sekarang begini, apakah kamu menjadi penyembah berhala ketika kamu melakukan itu? Itu saja. Apakah kamu menjadi menjauh dari firman Allah ketika kamu melakukan itu? Itu saja. Jadi kita itu enggak orang Kristen modern memang begitu. Orang Kristen yang Protestan modern itu cenderung begitu. Tidak mengerti esensi dari apa yang dilarang, apa yang diperintahkan. Ya, moralnya itu yang dilihat, kasihi Allah. Betul seperti yang kamu lakukan tadi. Kalau misalnya dalam nama Yesus aku mengambil, ya kamu ganti menjadi begitu. Tapi kan kamu belum tahu suruhan kamu misalnya harus dipakai beginilah, harus dipakai begini dulu, harus disebarin ini dan lain-lain. Ya itu tradisi untuk mengambil hal-hal seperti itu, ya nggak masalah. Tapi kalau kemudian itu mengarahkanmu kepada penyembahan berhala, mempercayai Tuhan-Tuhan lain yang memberikan kekuatan kepada kamu dari ritual-ritual itu, ya ndak boleh gitu loh. Jadi pandanglah itu sebagai tradisi, bukan sebagai penyembahan kepada Tuhan. Ikuti saja apa yang memang dimau gitu, tapi dalam pikiranmu dan hati nuranimu tetaplah bersandar kepada pengertian Allah, bahwa memang Tuhan yang menyembuhkan, betul. Tapi kan kalau orang Batak itu bilang parhitean, ya ada memang obat-obat tanaman di apa sana, ada cara khusus ngambilnya, cara tertentu harus diambil dari sebelah kanan gini. Itu kan adab, moral, etikanya yang dipercayai secara turun-temurun, bukan sebagai berhala tapi sebagai budaya. Ingat, bukan sebagai berhala tapi sebagai budaya. Ya, jadi apakah kita boleh melakukan itu? Ya ketika kita misalnya pangkas ini dari sebelah sini dulu karena itu simbolisasi dari ini, punya makna dari kanan dulu, ini ditabur ini dulu, ya enggak apa-apa. Tapi imanmu tetap pada Allah. Iman kesembuhan yang kamu dapat melalui obat itu ya juga dari Allah, bukan mengesampingkan Allah. Gitu. Itu yang penting ya, jangan terlena. Oke?